warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikrianti, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang globalisasi, di mana video pembelajaran ini adalah salah satu tugas praktik pengalaman lapangan saya, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang globalisasi sesuai dengan materi yang saya ajarkan di kelas 9 MTS Negeri Kota Parepare. Berikut adalah materinya. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantungan dengan berbagai bidang kehidupan, di mana globalisasi adalah suatu proses yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. 1. Bentuk-bentuk globalisasi, di mana globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. A. Globalisasi di bidang budaya. B. Globalisasi di bidang komunikasi. C. Globalisasi di bidang ekonomi. D. Globalisasi di bidang iptek. E. Globalisasi di bidang transportasi. 2. Dampak globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Berikut adalah dampak positif bagi globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian hidup terhadap perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisien, di mana efektivitas dan efisien adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan, dan efisien dapat diartikan sebagai tempat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, di mana globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar pekerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satunya dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan mengeliatnya perekonomian suatu negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor perkembangan, pertanian, dan industri. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini
akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah, di mana dahulu media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat, tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jaringan sosial, dan sebagainya. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia melalui berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi berada secara global dan cepat. Berita kejadian atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. B. Dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain sebagai peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan yang canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadi suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk di negaranya. Berikut dampak-dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-barat. 2. Demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Memudarnya nilai-nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadesi moral atau demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya adalah sebagai akibat dari globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. 4. Kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjut dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas dapat juga disebut sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi, bahkan perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lainnya. 5. Pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa
pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai perubahan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umur, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lainnya. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan kepribadian orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas bahwa dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. 3. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung, dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, namun cara untuk menyikapinya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Upaya tersebut bukan saja upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. A. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi budaya adalah 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dan budayanya. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. B. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Upaya yang dapat dilakukan di antara lainnya adalah 1. Berkompetensi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga kita tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. C. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi pengusaha dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia.
D. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya globalisasi di bidang komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. E. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khas budaya.